Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi sosiologi politik sesuai dengan pemahaman saya terkait dengan sebuah buku yang berjudul Power, Politics, and Society. Dalam buku itu teman-teman, ada 10 subbab yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, kekuatan, peran negara, politik budaya dan proses sosial, ekonomi politik, lembaga sosial dan hubungan sosial, partisipasi politik, pemilihan dan pemungutan suara, gerakan sosial, kekerasan dan terorisme, serta pun globalisasi. Ke-10 subbab itu akan saya kaitkan atau dalam perspektif sosiologis. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan. Jadi teman-teman, berbicara mengenai kekuasaan ataupun kekuatan berarti berbicara mengenai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain atau untuk menuntut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut atau kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang guna untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Lalu, apakah kekuasaan itu selalu berdampak negatif? Tidak teman-teman, kekuasaan tidak mungkin, kekuasaan juga memiliki dampak yang positif yang mungkin lebih besar daripada dampak negatif. Karena kekuasaan yang sewenang-wenang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam negara ini. Dampak positif terjadi apabila penguasa yang berwenang mampu mengontrol kekuasaannya secara spesifik, sehingga beban pelaksanaannya lebih ringan. Namun di samping itu, dampak negatif dari kekuasaan adalah persaingan antara lembaga yang tidak terelakkan, sehingga pengguna kekuasaan sewenang-wenang dan juga terbentuknya nepotisme atau sistem kekeluargaan yang menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu. Namun melihat realitas selama ini, kekuasaan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini lebih besar akan dampak negatif atau kekuasaan yang menguntungkan pribadi atau kelompok kekuasaan tertentu. Kekuasaan seperti ini lebih dominan penggunaannya oleh kaum-kaum elit politik. Bagi Marx, kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara dan di antara kelas sosial. Namun teman-teman, berbeda lagi dari pandangan Marx. Weber menempatkan kekuasaan di berbagai ruangan sosial, termasuk ekonomi maupun non-ekonomi. Bagi Weber, kekuasaan berakar pada sosial formal, sistem seperti organisasi atau birokrasi, serta lembaga-lembaga sosial seperti agama dan hukum. Formalnya, sebuah kekuasaan membuatnya memiliki kewenangan dan hak untuk mengeluarkan perintah atau juga memberikan sanksi bila aturan ataupun perintah tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan mereka. Lalu teman-teman, masih ada faktor lain untuk dapat dengan efektif dan mengurangi pemaksaan dan kekerasan dalam pelaksanaannya, yaitu memiliki pengakuan atau keabsahan. Keabsahan mampu meyakinkan anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang atau kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati oleh masyarakat. Terkait dengan kekuasaan atau otoritas yang ada dalam masyarakat, Weber mengidentifikasikan 3 jenis otoritas. Yang pertama, otoritas karismatik. Otoritas karismatik di sini maksudnya bahwa seorang pemimpin memiliki keistimewaan pribadi yang mampu membuat orang-orang memandangnya luar biasa, di mana dia memiliki kemampuan yang luar biasa yang dimiliki olehnya. Kedua yaitu otoritas tradisional. Otoritas tradisional yang dimaksud di sini bahwa penguasa atau kepercayaan mapan pada kesucian tradisi itu yang dimiliki oleh seorang penguasa. Yang ketiga adalah otoritas rasional legal atau hukum, yakni kepercayaan yang legalitasnya atau kesahannya berdasarkan keteraturan undang-undang atau peraturan undang-undang dan kewenangannya untuk mengeluarkan perintah berdasarkan peraturan undang-undang tersebut. Berbicara mengenai kekuasaan, tidak terlepas dalam kekuasaan atau tidak terlepas dalam sebuah negara. Kekuasaan
memiliki kerangka kerja dalam pandangan tentang bagaimana kekuasaan didistribusikan oleh masyarakat, bagaimana kekuasaan atau bagaimana politik diatur secara sosial, serta kepentingan individu, kelompok, organisasi-organisasi maupun negara. Kerangka kerja yang pertama yaitu pluralis. Kerangka pluralisme pada dasarnya memandang kekuasaan sebagai hasil yang seimbang dari banyaknya kelompok atau elit-elit kuasa yang melakukan tawar-menawar untuk melakukan tawar-menawar untuk peran dalam proses politik, termasuk pembuatan kebijakan kelompok-kelompok yang bersaing untuk menguasai negara yang pemerintah yang mengatur ratusan masyarakat. Pluralisme politik adalah membuka sumbatan-sumbatan agar kekuasaan dari berbagai kelompok rakyat dapat mengalir dengan bebas menuju penguasaan rakyat terhadap negara. Demokrasi memberikan jaminan pluralisme politik dalam negara yang tidak akan menghasilkan negara yang totaliter. Dalam dimensi pluralisme politik, seluruh rakyat bahwa yang memiliki kekuasaan harus bisa mengendalikan wewenangnya. Lalu kerangka kerja yang kedua yaitu elit. Perspektif elit mengenai konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat dengan berfokus pada kelompok sosial, organisasi birokrasi, dan kalangan elit. Upaya mencapai kebaikan umum sangat berkaitan dengan praktik-praktik para elit politik dalam struktur kekuasaan negara. Jika praktik elit politik menjadi perwakilan nilai keadilan, maka misi mewujudkan keamanan dapat terlaksana. Rakyat hidup dalam kualitas keagamaan, kemakmuran, dan kesejahteraan serta pun kedamaian. Nilai keadilan para elit politik merupakan bentuk dari materialisme atau penjajahan. Namun, realitas bangsa ini, pengorganisasian kekuasaan masih tercemar oleh keseluruhan politik dari sebagian elit. Kerangka kerja yang ketiga yaitu kelas sosial. Kelas sosial politik. Kelas sosial di sini mengacu pada kelompok orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi pasar. Kerangka kerja kelas seperti yang disarankan Marx bahwa awalnya negara dilihat sebagai sosial struktur yang tumbuh dari kepentingan ekonomi dalam masyarakat dan pada akhirnya melayani kepentingan mereka yang mengendalikan alat-alat produksi. Dengan demikian, negara memainkan peran penting dalam distribusi sumber daya manusia untuk ekonomi dan pemilik modal. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tidak akan terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya negara sebagai penyatu pemenuhan hidupnya. Interaksinya maupun lembaga-lembaga sosial yang ada di dalamnya, kekuasaan yang dimiliki penguasa terlibat penuh dengan masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Negara memiliki kekuatan atau organisasi-organisasi yang membentuk negara. NKRI ini memiliki negara yang demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi berarti berbicara mengenai voting atau pemungutan suara. Pada dasarnya, demokrasi adalah sistem politik di mana kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sangat luas bagi semua warga negara. Demokrasi tidak terlepas dari suasana politik konflik bahwa sudah menjadi hal biasa yang sudah tertanam dalam demokrasi. Konflik tercipta ketika dua kelompok atau individu memiliki perspektif yang berbeda. Konflik bisa dalam bentuk fisik maupun bisa dalam bentuk kata-kata. Berbagai perspektif konseptual dalam sosiologi politik menyoroti berbagai aspek, sifat dan nilai-nilai kepercayaan, serta orientasi untuk bisa dihubungkan dalam politik. Yang pertama adalah pluralis. Budaya sudah menjadi peran penting dalam pemikiran pluralis tentang politik dan kekuasaan. Pluralis memandang budaya sebagai persamaan bagi kepercayaan, nilai, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik. Pluralisme memperlakukan budaya sebagai komponen politik dalam memahami bagaimana massa atau anggota masyarakat menawarkan dukungan untuk mendukung sistem politik atau bagaimana perubahan dalam nilai dan keyakinan
menghasilkan perubahan terkait dalam konfigurasi kebijakan yang menghasilkan perubahan dalam siapa yang berhak memerintah. Yang kedua, elit. Berbeda dengan kerangka pluralis, kerangka elit memperlakukan budaya politik sebagai sumber nilai-nilai yang menghasilkan persetujuan terhadap kekuasaan elit-elit, membangun budaya politik untuk memperkuat segala aturan yang dibuat. Nilai-nilai didukung oleh struktur budaya mampu digunakan dalam tindakan elit untuk mengupayakan pencapaian tujuan lain. Juga dapat mempengaruhi sifat dan juga tingkah laku masyarakat lingkungannya yang dimana yang ada di dalam masyarakat yang ideologi yang dianut elit dapat mempengaruhi partisipasi politik elit yang memelihara stabilitas untuk memperkokoh dan mempertahankan kekuasaan. Ketiga, kelas. Dalam kasus ini, budaya politik akan mencakup nilai-nilai kepercayaan dan ideologi yang melestarikan kapitalisme. Menurut Marx, budaya politik dipahami sebagai fungsi dari kepentingan yang berkuasa dan terjalin ke dalam ideologi yang dalam pandangan dunia mengenai simbol-simbol aspek budaya dikendalikan untuk mempromosikan keuntungan ekonomi bagi para pemimpin kapitalis budaya. Politik memiliki peran penting untuk pelestarian didistribusikan kekuasaan di mana yang tidak merata di masyarakat dengan segala nilai-nilai dan ajaran kepercayaan kebudayaan, sehingga kelas atas menggunakan intelektualnya dapat menghasilkan gagasan untuk mempertahankan atau melegitimasi atau mensahkan ketidaksetaraan. Ekonomi adalah salah satu kebutuhan yang dipenuhi manusia. Dalam hidupnya dalam sistem ekonomi kapitalis, ada milik pribadi untuk mengejar keuntungan dan kompetitif atau persaingan serta ketidaksetaraan dalam distribusi SDM atau sumber daya manusia. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien, serta termotivasi individu untuk bekerja keras meskipun dalam kenyataannya berbanding terbalik. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi politik. Sistem ekonomi diterapkan atau merupakan buah dari kesepakatan politik. Penghargaan setiap orang berhak atas imbalan yang layak dan setiap orang berhak atas persetujuan itu. Lalu dalam kehidupan ekonomi yang penuh dengan politik tersebut, lembaga sosial dan hubungannya di dalam negara menjadi objek atau sasaran utama untuk pertumbuh kembangannya. Lembaga sosial yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan tindakan kasat mata, tetapi semua orang memerlukan dan merasakan kekuatannya. Pendidikan memberikan pengaruh politik, pendidikan memberikan pengaruh politik yang amat besar dalam kehidupan manusia. Lembaga-lembaga proses pendidikan berperan penting dalam menuntut atau membentuk perilaku politik masyarakat. Lembaga sosial yang kedua adalah perkawinan dan keluarga. Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilaksanakan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah. Tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Anak dididik untuk menghargai otoritas seorang ayah dan ibu, juga otoritas yang lebih tua. Tentu saja ditanamkan pula kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh anak, serta nilai-nilai dan keyakinan politik dari kedua orang tua. Lembaga sosial yang ketiga adalah kesehatan. Politik kesehatan adalah ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam satu wilayah melalui sebuah sistem ketenagaan atau ketatanegaraan, maksudnya yang dianut untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan sehat secara keseluruhan. Di negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menempatkan tujuan atau masa depan orang yang akan memegang
tempuk pemimpin anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik. Masalahnya, melalui pemberian suara, melalui pemungutan suara atau pemberian suara, terdorong oleh keyakinan bahwa kepentingan mereka akan tersalurkan dengan baik atau diperhatikan dengan baik. Mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai etika politik. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Karena semakin sadar dirinya diperintah, sebaliknya tingkat partisipasi politik yang berada pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik. Karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Demokrasi adalah pesta besar bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada pemimpin masa depan dengan pemilihan umum. Masyarakat bisa dengan bebas memberikan suara mereka secara langsung melalui pemungutan suara atau voting. Fungsi pemilihan umum juga adalah implementasi perwujudan kedaulatan rakyat, sarana-sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, sarana partisipasi masyarakat. Pemilihan demokrasi ini dilakukan dengan voting atau pemungutan suara. Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas pribadi mereka untuk melakukan secara langsung. Perempuan, meskipun perempuan dulunya tidak berhak untuk melakukan pemungutan suara. Dan ini pada gilirannya mempengaruhi cara mereka memilih perempuan, tidak hanya untuk atau tidak cenderung perempuan masuk dalam ranah politik. Bahwa yang pertama terutama misalnya perilaku memilih perempuan itu terutama disebabkan oleh konversi dramatis pria pada umumnya lebih konservatif dibandingkan atau di bidang sosial, pengeluaran dan homoseksualitas. Diskriminasi terhadap perempuan itu sebagai seorang warga negara dan sebagai aktor politik sudah berlangsung sejak lama, meskipun gerakan perempuan telah bermunculan. Selain daripada pemisahan tersebut, gerakan sosial politik yang untuk sebuah konflik definisi sintesisnya tentang gerakan sosial adalah jarangnya interaksi informasi antara sejumlah individu, kelompok, atau organisasi terlibat dalam konflik politik atau budaya berdasarkan identitas kolektif bersama. Dalam mengungkapkan bahwa proses sosial mekanisme utama keterlibatan dalam hubungan kontekstual dengan lawan yang mengidentifikasikan dengan jelas hubungan melalui jaringan informal yang padat dan identitas kolektif bersama. Di negara kita juga ada yang namanya terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang atau ancaman kekerasan yang menimbulkan sasaran teror atau rasa takut secara meluas yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. Terorisme ini muncul karena budaya perang yang sangat besar antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Terorisme di era globalisasi atau terorisme ini baru berbeda dari yang lebih tua yang terbentuk karena dicirikan oleh perang asimetris, penggunaan senjata hasil tinggi dan termotivasi beragama. Semua yang berhubungan dengan negara adalah globalisasi. Globalisasi adalah kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, di mana dimensi ruang dan waktu tidak menjadi tembok besar yang menghalang terjadinya proses komunikasi dan diseminasi informasi. Demikian pula dengan pergerakan arus modal. Di wilayah ekonomi, bagi Giddens, globalisasi bahkan melampaui
perseteruan lama antara politik kiri dan politik kanan dengan memberikan solusi baru yang menurutnya gagal, dan maksudnya solusi baru yang menurutnya gagal dijawab oleh kedua kutub pemikiran dan aliran politik tersebut, yang hanya melalui atau melihat fenomena tersebut hanya dalam pengertian atau hanya dalam fenomena tersebut hanya dalam pengertian ekonomi. Dalam argumentasi Giddens, globalisasi berdimensi politik, teknologi dan budaya, sebagaimana juga ekonomi yang berpengaruh atau perkembangannya dalam sistem komunikasi. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan buku Power, Politics and Society dalam kaitan dengan sub-sub bagian politik ini. Sekian dan terima kasih.